Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, atau malam, Bapak Adi Raharjo Eskom MM yang terhormat, selaku dosen pengampu dari mata kuliah AI atau Artificial Intelligence dan juga Capital Selecta. Perkenalkan, saya Ahmad Raffi, saya dari kelas N, kelompok 2, atau perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ahmad Rafi, lalu Dimas Kamaludin, Muhammad Fauzan, dan Rangga Ramaputra juga Restu Ramdhani. Di sini kami membuat aplikasi Pakar, yaitu Pakar ML. ML ini adalah sebuah game yang memang gemar kami mainkan gitu. Jadi sejalur dengan apa yang sering kita lakukan gitu. Jadi saya ingin membuat aplikasi Pakar tentang game yang sering kita mainin gitu. Nah, tujuan aplikasi ini adalah untuk membantu pemain Mobile Legends untuk mengetahui penyebab performa permainan yang kurang atau kurang optimal lah berdasarkan gejala yang dialami. Kemudian memberikan solusi serta rekomendasi hero yang sesuai. Nah, jadi Mobile Legends kan merupakan game MOBA yang sangat populer, namun banyak pemain mengalami kekalahan secara berulang atau lost strike lah gitu. Itu juga sering kami alami gitu, tanpa mengetahui penyebab utamanya gitu. Sebagian pemain hanya mengetahui bahwa mereka kalah, tetapi belum memahami apa penyebab berasalnya kekalahan tersebut, entah itu dari positioningnya, rotasinya, farmingnya, pemilihan hero, build, atau item, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi sistem Pakar yang dapat membantu menganalisis penyebab tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah disusun dalam bentuk rule atau rule base lah gitu. Nah, tujuan sistem ini adalah untuk yang pertama, membantu pemain mendiagnosis penyebab performa permainan yang kurang baik. Kedua adalah memberikan solusi sesuai hasil diagnosa. Yang ketiga, memberikan rekomendasi hero yang cocok berdasarkan hasil diagnosa. Yang keempat, mengimplementasikannya ke metode forward chaining ke dalam sebuah aplikasi berbasis web. Nah, jadi kita menggunakan metode forward chaining di mana itu dilakukan dalam logic engine. Nah, ada di sini. Tapi jadi ada dua, ini adalah otaknya. Lalu ada juga rule base bentar. Nah, ini adalah data-datanya. Jadi kami telah membuat database di mana kita memasangkan gejala, lalu masalahnya dan juga solusinya. Jadi kita memasangkan sesuai gejala dan masalahnya lah. Nah, ini adalah SQL untuk gejala, lalu ini adalah SQL untuk masalah, ini adalah untuk rule detail, di mana ini memasangkan jika misalkan ini satu, maka gejala ID-nya adalah 1, atau jika rule ID-nya adalah 1, maka gejala ID-nya adalah 3, lalu jika rule ID-nya adalah 1, maka gejalanya adalah 16. Ini adalah untuk rule detailnya lah. Ada rule SQL-nya seperti ini, dimana rule itu adalah kode dan masalah ID. Jadi ini adalah kodenya, ini adalah masalah ID-nya. Lalu ini adalah skema SQL, tidak ada ini. Nah, ini adalah solusi. Jadi masalah underscore ID, solusi. Jadi masalahnya, jika masalahnya kita pilih yang nomor 1, maka solusinya adalah ini. Dan itu tergantung apa saja yang kita pilih nantinya di dalam database. Jadi jika kita memilih masalah ID, ada 3 kemungkinan output yang akan keluar. Yang pertama adalah bermain di belakang tank ketika team fight, lalu perhatikan posisi sebelum membuka war, ya, ataupun jangan terlalu maju sendirian. Nah, itu adalah kemungkinan jika kita memilih masalah dengan ID 1 gitu. Nah, jadi teknologi yang digunakan juga, atau kita ini menggunakan framework Spring Boot dari Java untuk backend-nya. Lalu Timeleaf sebagai template engine,
Bootstrap untuk membantu antara muka pengguna atau interface-nya, MySQL sebagai database-nya atau ya PHP lah MySQL untuk database-nya, lalu Spring Data JPA untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Nah, dari semua tabel yang telah tadi kami sebutkan itu berhubungan gitu, sehingga sistem dapat menghasilkan diagnosa yang sesuai sesuai dengan yang tadi saya telah jelaskan lagi gitu. Lalu cara kerja sistemnya adalah ketika aplikasi dimulai, pengguna bisa memilih beberapa gejala yang dialaminya. Kita langsung saja ke demonya ya, karena pembuatannya udah lewat dan saya lupa record waktu itu. Ini adalah tampilan sederhananya atau sementara, karena ini kami lagi belajar apa sih itu sistem pakar sebenarnya gitu. Jadi mohon maaf bila memang banyak kurang-kurangnya gitu ya. Lalu dari awal kita akan disuguhi dengan beberapa checkbox. Nah, kita coba mulai diagnosa, nanti akan pindah ke halaman bawah. Nah, di sini kita punya 30 gejala, 25 rule, 10 masalah, dan 20 hero. Jadi masih sangat jauh dari real atau kenyataan yang memang ada di ML-nya gitu. Karena sekarang hero saja sudah 120 lah gitu. Jadi ini data-data ini masih masih belum kompleks lah. Nah, kita ini adalah pilih gejala dulu. Jadi awal-awal kita akan disuguhi atau disuruh untuk memilih gejala yang kita memang alami. Yang pertama nih, kita lever sering tertinggal, lalu damage kecil, dan juga apa ya yang memang sering kita alami lah gitu ya. Kalau saya sih jarang bantu tim ya, karena saya mid only. Nah ini jadi lever tertinggal, damage kecil, lalu jarang membantu tim. Kita coba diagnosa sekarang. Nanti hasilnya ada di bawah. Rotasi buruk katanya. Jadi hasil diagnosa bahwa masalahnya adalah rotasi kita buruk. Tingkat keyakinan adalah 30,3033%. Berdasarkan gejala yang dipilih katanya, sistem menyebutkan bahwa masalah yang paling mungkin terjadi adalah rotasi buruk. Nah, di sini masalahnya adalah kita ternyata rotasinya buruk. Karena kan tadi saya bilang bahwa saya di terus nih di satu lane gitu. Jadi solusinya adalah lakukan rotasi setelah membersihkan lane. Jadi setelah kita dari mid, kita bisa ke atas atau ke bawah, entah itu ke gold lane atau ke XP lane. Lalu prioritaskan turtle dan objektif. Jadi kita objektif lah gitu. Kita harus jangan mukil, jangan terlalu diem di tengah terus gitu. Jadi kita harus team fight terus, mengusahakan bahwa tim kita memiliki kondisi ekonomi yang baik gitu. Lalu ikuti pergerakan Roman. Nah, jangan kita ini sendiri gitu, apalagi kita pakai mage. Nah gitu. Hero rekomendasinya adalah, nah karena hero-nya tuh masih sedikit itu, masih 20 lah gitu. Maka sistem kita memilihkan Fredrin dan juga Link. Kenapa Fredrin dan juga Link? Karena Fredrin sendiri memiliki immunity yang kuat atau sustainability yang kuat. Jadi walaupun kita nantinya akan di-geng ataupun dikeroyok lah gitu, ini akan buying time dan musuh akan cukup memakan banyak waktu untuk memakan si Fredrin ini gitu. Jadi nantinya mungkin tim bakal bisa backup gitu. Dan Link ini punya skill kabur yang sangat luar biasa, menyebalkan lah gitu. Jadi ketika kita akan di geng, kita bisa kabur dengan ultinya dan juga skill satunya gitu. Nah itu adalah salah satu contoh hasil dari diagnosa aplikasi sistem pakar kami gitu. Nah coba kita cari diagnosa lain ya. Kita refresh dulu, atau enggak gini aja lah, kita ke root awal. Nah, kita mulai diagnosa. Apa ya yang mungkin sering gitu. Coba. Nah, tidak ikut lore katanya. Terus sering terkena crowd control atau stun gitu. Terus salah target, biasanya ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan mode lock hero gitu. Coba ya kita diagnosis sekarang. Nah,
katanya nih positioning buruk dengan keyakinan 33,33% gitu. Berdasarkan gejala yang dipilih, sistem menyimpulkan bahwa masalah yang paling mungkin terjadi adalah positioning buruk katanya. Jadi kan tadi masalahnya apa aja? Tidak ikut load, sering kena crowd control dan juga salah target. Katanya positioning buruk. Kita nih solusinya adalah bermain di belakang tank saat team fight. Lalu perhatikan minimap setiap beberapa detik. Jangan maju sendirian tanpa backup. Nah, hero rekomendasinya adalah Tigreal dan juga Balmond gitu. Kenapa? Karena Tigreal dan Balmond merupakan hero yang pertama hero murni tank, yang kedua adalah atau Balmond adalah bisa XP tank ataupun jungle tank gitu. Nah, kenapa sistem merekomendasikan ini? Karena daripada kita pakai hero mid, misalkan hero mid menggunakan hero yang mid itu kan biasanya yang tipis-tipis gitu. Nah, daripada kita jadi mid, mending kita jadi roman aja sekalian, kalaupun kita ini sering melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, lalu kenapa kita sistem juga menyarankan Balmond? Karena Balmond sama seperti Fredin memiliki sustainability yang kuat, darah yang tebal, dan juga damage yang lumayan gitu. Jadi walaupun kita sering maju-maju itu nggak masalah, karena Balmond itu emang sebagai inisiator untuk peperangan gitu dalam game ini. Nah, itu adalah contoh dari aplikasi kami gitu. Nah, mungkin kedepannya kami akan menambahkan hero-heronya, gejala-gejalanya, masalah-masalahnya, juga rule-rule-nya gitu. Dan mungkin nanti kita akan mulai pemilihan lane dulu sebelum kita pilih gejala nih misalkan. Jadi kita pilih lane dulu nih. Misalkan saya ini player mid, maka kita akan milih mid untuk memulai diagnosanya. Jadi kita pilih dulu mid, nanti di mid itu ada beberapa gejala, misalkan masalahnya berapa, darunya berapa, hero di mid itu berapa aja yang memang cocok untuk di mid gitu. Nah, mungkin kedepannya akan diperbaiki seperti itu. Dan kita juga belum menggunakan certainly factor gitu. Jadi ini hanya rule base saja menggunakan metode forward ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, demonya juga mohon maaf cuman sedikit. Bila ada kekurangan saya meminta maaf. Saya perwakilan dari kelompok 2 Ahmad Rafi mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan untuk melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.